Terus Dewi langsung dilamar sama Putra minggu depan. Yaudah, Mama lihat dulu ya dalamnya. Ayo Putra. Ternyata bukan cuma luarnya doang yang bagus Dewi, tapi dalamnya juga besar lagi. Ya iya dong Ma, pilihan Dewi pasti bagus kok. Berikut ini adalah tipe-tipe cewek pas lagi PMS. Tipe yang pertama, biasanya ini PMS hari pertama karena sakitnya bukan main, sampai bikin tuh cewek kelojotan, sampai nonggeng-nonggeng, sampai jungkir balik. Tipe yang kedua, buat cewek yang udah punya pasangan, pasti dia bakal marah-marah ke cowoknya. Mau entah hal sepele, mau hal besar, pasti dia bakal marah-marah nggak jelas ke cowoknya. Tipe yang ketiga, dia bikin status PMS nyiksa pakai emot ijo. Tujuannya agar semua orang tahu kalau dia lagi PMS. Tipe yang keempat, si cewek bakalan doyan makan mulu sampai perutnya buncit. Tipe yang kelima, dia cuma diem doang sambil selimutan menikmati PMS-nya tanpa mengeluh. Tipe PMS yang keenam ini adalah tipe PMS yang paling brutal, sampai dia ditaruh kandang biar nggak kabur. Tipe yang ketujuh, biasanya dia main semua permainan apa aja yang dia suka biar nggak dirasain sakitnya. Tipe yang terakhir ini, kalau lagi sakit-sakitnya PMS, dia bakalan bisa ngancurin seisi dunia ini kalau pas diusik sama orang lain. Sakit banget. Mana yang sakit? Sini aku isepin biar sembuh. Dewi, Mama mau ngomong sesuatu sama kamu nak. Mau ngomong apa Ma? Mama hamil udah 3 bulan nak. Loh, kok bisa? Kan Papa udah meninggal 1 tahun yang lalu Ma. Jadi gini nak ceritanya. Untuk saat ini kita tinggal di rumah Mama dulu ya sayang. Kasihan Mama sendirian semenjak Papa meninggal. Iya sayang, gak apa-apa kok. Dewi, tolong beliin Mama bakso dulu Gi. Soalnya Mama lagi kepengen bakso nih. Beli bakso yang di mana Mah? Yang di mana aja deh. Kalau bisa yang jauh ya Dewi. Yaudah iya Mah. Sayang sebentar ya, aku tinggal dulu. Iya sayang, gak apa-apa. Kamu hati-hati ya. Akhirnya, udah lama aku gak main kuda-kudaan semenjak suami aku meninggal. Putra, bisa tolong pijitin Mama nggak? Badan Mama pegel-pegel nih. Bisa kok Mah. Yaudah sini, di kamar Mama aja. Makasih ya Putra, pijitan kamu enak banget. Iya Mah, sama-sama. Jadi begini Om, rencananya minggu depan saya ingin melamar anak Om. Emangnya kamu kerja apa ingin melamar anak saya? Saya nggak kerja Om. Loh, terus kamu usaha apa? Saya nggak usaha juga Om. Kamu udah nggak kerja, udah nggak usaha, seenaknya kamu ingin melamar anak saya. Maaf Om, saya emang nggak kerja dan saya juga nggak usaha Om. Tapi yang saya punya cuma satu Om. Punya apa kamu? Punya lato-lato Om. Loh, mana lato-latonya? Sayang, nanti malam tahun baruan aku ajak mama kamu ke hotel ya. Loh, kok kamu malah sama mama aku sih? Iya sayang, soalnya enakan mama kamu. Udah iya gak apa-apa sayang. Yang penting kamu izin dulu ya sama papa aku. Nah ini papa. Pak, si Putra mau ngomong nih. Mau ngomong apa kamu? Jadi gini Om, nanti malam tahun baruan saya mau ajak istri Om ke hotel. Yaudah, gak apa-apa, tapi jangan sampai lecet ya. Asik. Iya Om, pasti gak bakal lecet kok Om. Hehehe. Kok kamu mau sama istri saya? Iya Om, soalnya lebih enakan mertua saya daripada istri saya Om. Oh jelas, siapa dulu yang milih? Pak, aku mau ngomong sesuatu Pak. Mau ngomong apa nak? Aku hamil Pak, udah 3 bulan. Ya ampun Dewi, kamu hamil sama siapa? Jadi begini Pak ceritanya. Gimana sayang, kamu udah dapet nanas mudanya belum? Maaf ya sayang, aku udah cari nanas muda kemana-mana, tapi nggak ada juga. Kamu tuh gimana sih? Seharusnya tuh sebelum tahun baruan kamu udah harus siapin nanas mudanya. Ya mau gimana lagi sayang, aku udah cari kemana-mana, tapi habis semuanya. Yaudah, pokoknya kalau sampai aku hamil, kamu harus tanggung jawab ya. Iya sayang, aku pasti tanggung jawab kok. Jadi begitu Pak ceritanya. Loh, tapi kan kamu udah nikah nak. Iya ya Pak, Dewi lupa. Akhirnya.
Ya ampun, dari mana aja kamu jam segini baru pulang? Habis pulang kerja mah, lembur. Kamu gak kasihan ya sama orang tua? Mama malu sama tetangga kalau sampai anak mama sukses, Put. Iya maaf mah. Mama tuh pengen kamu jadi beban keluarga kayak anak-anak yang lainnya. Putra udah semaksimal mungkin jadi beban keluarga, tapi susah mah. Kamu tuh gak kasihan sama bapakmu ini toh Put. Kerja dari pagi sampai malam untuk biayain kamu, tapi kamu malah kerja cari uang sendiri. Kamu sama aja gak ngehargain orang tua toh Put. Pokoknya mulai besok kamu berhenti kerja ya. Mama tuh seneng Put kalau kamu jadi beban keluarga. Iya Ma, Putra pasti bisa kok jadi beban keluarga dan nyusahin mama papa. Nah gitu dong anak mama. Semoga kamu bisa jadi beban keluarga ya nak. Nak, udah malam. Udahan dulu main lato-latonya. Iya mah, sebentar lagi. Oh iya mah, yang nyiptain lato-lato siapa sih? Jadi begini nak ceritanya. Zaman dulu ada seorang pemuda miskin yang telah menghamili pacarnya yang bernama Dewi. Dia adalah anak dari seorang konglomerat yang sangat kejam pada zamannya. Tetapi dengan keberanian pemuda tersebut, dia memberanikan diri untuk menemui orang tuanya dan bertanggung jawab. Dan orang tua Dewi pun sangat marah karena tahu anaknya telah dihamili oleh pemuda tersebut. Pemuda tersebut rela melakukan apa saja asal orang tua Dewi senang dan merestui hubungan pemuda tersebut. Orang tua Dewi pun merestui hubungan pemuda tersebut dengan satu syarat, dan syaratnya yaitu sang pemuda tersebut harus membuat mainan dalam waktu 1 menit. Dengan penuh tanggung jawab, pemuda tersebut bersedia memenuhi syarat tersebut dan izin ke kamar mandi sebentar. Dengan muka lemas, pemuda tersebut keluar dari kamar mandi dan memberikan mainan ke orang tua Dewi. Ternyata orang tua Dewi pun suka dengan mainan tersebut, dan tidak lama kemudian pemuda tersebut meninggal. Orang tua Dewi pun ikut sedih. Untuk mengenang pemuda tersebut, akhirnya orang tua Dewi menamakan mainan yang diberikan pemuda tersebut dengan nama Lato-Lato. Halo, apakah benar ini dengan saudara Putra? Iya, dengan saya sendiri. Ada apa ya? Saya adalah penculik, dan saya telah menculik pacar Anda. Hah? Pacar saya diculik? Waduh, terima kasih banyak Pak, terima kasih. Loh, ya udah saya minta uang tebusan 500 juta sekarang. Kalau enggak saya matiin pacar Anda. Matiin aja Pak, matiin. Nanti saya tambahin 200 juta buat uang tip. Loh, kok nggak panik sih? Iya Pak, soalnya pacar saya lagi PMS. Sayang, kok kamu hari ini cantik banget sih? Papa. Cantik juga ya menantu saya. Hehehe. Pak, kok diem aja? Enggak Put. Oh iya, tolong beliin sampo Papa dulu Gi. Sampo Papa habis. Yaudah iya Pak. Tapi belinya yang jauh ya. Hehehe. Mumpung suami kamu pergi, kita main dulu yuk Dewi. Tapi Pak, semenjak istri Papa meninggal, jadi Papa nggak bisa main anuan. Yaudah ayo Pak. Ganggu aja orang lagi mesra-mesraan sama bini. Makasih ya Dewi, ternyata kamu enak juga. Iya Pak, sama-sama. Nih Pak samponya. Loh, ini sampo apa Put? Ini Macarizo Conditioning Sampo Pak. Aman digunakan setiap hari karena ada pH balance-nya. Wah, makasih ya Put. Iya Pak, sama-sama. Loh, kok rambut sama baju kamu berantakan? Habis ngapain kamu? Bisa aku jelasin sayang? Lu anak Bunda Korla yang keberapa dah? Gua anak yang ke 7200. Kalau lu anak yang keberapa emang? Berarti lu adik gua dong. Gua anaknya yang ke 6200. Iya Put, berarti lu abang gua dong. Wih, baru pindahan nih Mas? Iya nih, baru semalam pindahan. Oh iya, Mas anak Bunda Korla yang keberapa? Loh, saya bukan anaknya, saya suaminya Bunda Korla. Loh, saya anaknya Bunda Korla. Berarti lu bapak gua dong. Lah, iya, berarti kamu anak saya. Bapak.
Sayang, kamu hari ini cantik banget sih. Kamu bisa aja. Oh iya, kamu udah siapin kata-kata belum buat ketemu papa aku? Udah, kamu tenang aja. Yuk. Ada perlu apa kamu datang ke sini, Put? Jadi gini, Pak. Rencananya bulan depan Putra mau ngelamar Dewi, Pak. Loh, kan kamu anaknya Bunda Korla toh? Iya, Pak, betul. Kan saya suaminya Bunda Korla. Berarti kamu juga anak saya. Berarti Putra sama Dewi nggak bisa nikah dong, Pak. Loh, jelas. Kan kamu berdua adik kakak. Mah, si Putra kan sudah besar. Mungkin sudah saatnya kita bicarakan, Mah. Iya, Pak, betul. Biar dia tahu orang tua sebenarnya itu siapa. Iya, Mah. Pasti dia akan bangga kalau dia tahu orang tua sebenarnya itu siapa. Putra, Papa mau ngomong serius sama kamu. Ngomong apaan sih, Pak? Serius amat kayaknya. Papa serius, Putra. Ya udah, mau ngomong apaan? Jadi sebenarnya kamu bukan anak papa sama mama. Wah, asik. Putra juga udah malas hidup miskin sama kalian. Emang sebenarnya Putra anak siapa sih? Jadi gini, Nak, ceritanya. Maafin papa ya, Nak. Semenjak bunda kamu pergi, papa jadi males ngurus kamu. Karena kamu kalau udah besar pasti jadi beban keluarga. Wah, anak siapa ini? Tolong rawat anak saya. Ini uang 10 juta untuk biaya makan anak saya. Tanda tangan, suami Bunda Korla. Wah, anak orang kaya ini. Akhirnya saya punya anak juga. Mah. Put, sendirian aja lu. Nih. Lah, kok cacat sih ngomongnya? Ini ceritanya. Mak, beliin Putra iPhone, Mak. Nanti ya, Nak, kalau Mak ada rezeki. Yaelah, iPhone doang, Mak. Biar kayak teman-teman gua pada pakai iPhone. Tapi Mak gak ada duit, Nak. Ya Putra nggak mau tahu. Pokoknya beliin Putra iPhone. Kalau nggak Putra keluar dari rumah ini. Tapi kan kamu tahu, Nak, kerjaan emak cuma nyuci gosok di rumah orang. Dasar orang tua miskin, melarat, gak guna lu.